Salam Gibealita. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini untuk beribadah bersama ibu bapak di rumah. Kita rekaman di sini. Tapi kita sama-sama percaya kita tetap beribadah pada Tuhan kita yang hidup. Amin. Yuk, mari kita mau siapkan hati kita mau memuji, kita mau menyembah Dia, kita mau angkat pujian bagi Tuhan kita. Kita menyatakan, oh praise the name. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wound, His hand, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Then on the third at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu di tengah keadaan ini. Walaupun keadaannya seperti ini, tapi kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami tahu ini semua hanya karena kasih karunia saja. Karena itu Tuhan, kami nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami akan terus bernyanyi, kami akan terus menyembah, kami akan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami akan fokus beribadah kepada-Mu walaupun di rumah kami masing-masing, karena kami tahu yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas
dari nama di atas segala nama, kuasa Yesus. Mari sudah dengan sukacita kita memuji Tuhan, juga dengan sukacita kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita nyatakan sekali lagi lewat nyanyian ini bahwa hanya Dia permata hati kita, hanya Dia satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kita. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati kita nyatakan, dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikan kami indah, jadikanku indah dan semakin jadikan kami, jadikanku indah dan semakin indah. Sekali lagi, jadikanku indah Dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk datang beribadah. Engkau juga yang akan membentuk kami, menjadikan kami lebih indah lagi lewat firman yang akan kami dengar sebentar lagi, lewat teguran yang akan kami dengar sebentar lagi, lewat penguatan, lewat penghiburan, lewat apapun juga yang kami dapatkan sebentar lagi. Biar kami mau dibentuk setiap harinya, kami mau dibentuk setiap minggunya, biar kami menjadi lebih indah lagi, menjadi serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap menyambut firman. Amin. Oke, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya.
Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dimanapun saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Yuk sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini menjadi pelajaran hidup di dalam keseharian kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami mau juga menjadi pelaku yang baik di dalam kehidupan ini. Kau tolong hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan dari segala keterbatasan yang dimilikinya. Sehingga nama-Mu dimuliakan. Biar Roh Kudus bekerja dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Ya saudara, hari ini saya memberikan satu judul yang mungkin sudah kita sering dengar, yaitu adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan dan menikmati Tuhan. Karena memang itu adalah satu tujuan hidup orang percaya yang harus diraih, saudara. Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Kenapa? Karena di Kolose 1 ayat 16 dikatakan seperti ini, bahwa segala sesuatu itu dari Dia. Dari Dia dan untuk Dia. Nah, sehingga berarti kita ciptaannya, kita harusnya berikan kembali ya kepada Tuhan. Karena kita kan diciptakan oleh Tuhan, harusnya kita juga berikan kembali kepada Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan juga untuk Dia. Mengapa? Karena bagaimanapun juga kita manusia ini ya secara pasif menerima kehidupan. Kita semua secara pasif menerima kehidupan. Kita nggak perlu usaha yang keras untuk mendapatkan kehidupan. Kita bisa berada di muka bumi ini karena Tuhan. Kita bisa hidup karena Tuhan. Semua karena anugerah dari Tuhan. Apalagi situasi seperti ini ya saudara. Kita bisa bangun pagi, punya memiliki nafas yang baru, hidup yang baru, kesempatan yang baru. Itu juga anugerah dari Tuhan. Jadi kita pasif, kita nggak perlu berbuat apa-apa, tapi kita sudah mendapatkannya. Bahkan Yesus menebus kita di kayu salib. Dia mengorbankan segala sesuatunya demi kita, karena cintanya kepada kita. Dan kita secara pasif menerima keselamatan itu. Ya tentu setelah kita diselamatkan, kita perlu mengerjakan keselamatan. Tetapi waktu kita mendapatkannya dengan cuma-cuma. Secara pasif kita menerimanya. Lagi-lagi karena anugerah dari Tuhan, saudara. Blaise Pascal suatu kali pernah berkata seperti ini. Sedalam apa orang tahu penderitaan, Tuhan Yesus disalib menebus dosanya, sedalam itu pula cintanya kepada Tuhan. Saya ulangi, sedalam apa orang tahu penderitaan Tuhan Yesus disalib menebus dosanya, sedalam itu pula cintanya kepada Tuhan. Sedalam kita memaknai pengorbanan Yesus di kayu salib, sedalam itu juga kita cintanya kepada Tuhan. Jadi kalau kita ngerti banget tentang pengorbanan Yesus, perjuangan Yesus, maka kita ngerti banget tentang cintanya kepada kita. Dan harusnya kita juga pasti memiliki feedback yang baik, respon yang baik. Yaitu kita juga cinta kepada Tuhan. Sehingga fokus kita hanya kepada Tuhan. Sebagai ilustrasi, belum lama ini murid saya pernah menceritakan ada murid yang usianya sudah 17 tahun, lalu dia mau merayakan ulang tahunnya ya, Sweet 17 biasa ya, anak perempuan. Orang tuanya juga mau membuat satu pesta gitu untuk dia, tapi karena situasi seperti ini tentu tidak mungkin dibuat. Nah, untuk itu dia cukup kesal gitu ya dengan keadaan seperti itu. Nah, kemarin saya melihat postingan di Instagramnya sangat menarik. Ternyata orang tuanya membuat pesta kejutan gitu ya. Karena tidak bisa mengundang banyak orang, jadi yang diundang ya hanya keluarganya saja gitu kan. Sweet 17. Nah, cuman dia mengadakannya di suatu tempat gitu. Yang saya sendiri juga nggak tahu di mana. Di suatu tempat kayak mungkin daerah puncak gitu. Dan di hari itu orang tuanya bilang, ikut apa yuk, ada acara apa gitu deh kalau nggak salah. Acara gereja kalau nggak salah.
Lalu waktu dia dia udah ikutin bapaknya sampai ke satu tempat, ternyata bapaknya udah mendekor banyak hal di dalam ruangan tersebut gitu. Bahkan ada halaman yang cukup luas, kayak di villa gitulah, saudara, kamu bayangkan. Lalu udah didekorasi, ada namanya, ada kuenya, ada hadiahnya, dan ada foto-foto dari teman-teman sekolahnya, juga jadi dari guru-gurunya gitu. Karena kan tidak bisa mengundang banyak orang, yang penting bisa ada foto-fotonya gitu loh. Nah, waktu dibikin pesta kejutan seperti itu, dalam situasi seperti ini, gak lama kemudian dia langsung meneteskan air mata. Dia kayak gak bisa mengucapkan apa-apa gitu. Dia pengen mengucapkan thank you gitu, tapi dia udah air mata keburu keluar gitu. Dia terharu dengan pengorbanan orang tuanya dalam mendekorasi ruangan, membuat acara itu sampai terwujud gitu ya. Lalu anak murid saya itu terharu dan dia meneteskan air mata. Dia seneng gitu ya dengan keadaan seperti itu. Ya saudara, kenapa dia bisa meneteskan air mata? Karena dia tuh melihat cinta orang tuanya terhadap dirinya. Dia ngelihat pengorbanan orang tuanya terhadap dirinya. Bagaimana harus menyita waktu, mendekor seluruh ruangan itu. Mendekor halaman lagi. Dia tahu pengorbanan orang tuanya, makanya dia semakin cinta sama orang tuanya, semakin sayang sama orang tuanya, saudara. Kita kalau melihat gambaran seperti ini, kita bisa melihat gambaran Yesus di kayu salib. Kita bisa melihat bagaimana Yesus mengorbankan dirinya. Bagaimana dia berjuang. Kalau kita benar-benar mengerti, memahami bagian ini, maka pada akhirnya kita bisa menyadari betapa dalamnya cinta Tuhan kepada kita. Dan cinta kita harusnya juga semakin dalam kepada Tuhan. Dan kalau kita semakin kenal, semakin cinta, maka fokus kita, perhatian kita pasti hanya tertuju kepada Tuhan saja. Seperti kayak pasangan ya, sepasang kekasih gitu. Kalau dia baru pacaran gitu kan, fokusnya apa? Jadi sama pacar ya, seakan-akan yang lain ngontrak gitu ya. Kenapa? Karena fokusnya hanya tertuju pada si kekasihnya ini, saudara. Dan dia paling senang, orang-orang seperti ini lebih senang menikmati waktu bersama dengan pacarnya. Ya saudara, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita kenal, semakin kita cinta, memaknai pengorbanan Yesus di kayu salib itu, maka kita bisa semakin menikmati hidup di dalam Tuhan, saudara. Atau lebih tepatnya menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Karena makna memuliakan Tuhan itu adalah menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Anggap aja kalau kita lagi makan nasi padang gitu ya. Waktu kalau saya lagi makan nasi padang, yang membuat saya nikmat adalah ya nasi padang, bukan nasi goreng, bukan nasi liwet, bukan nasi kuning, bukan nasi uduk, bukan nasi lainnya. Saya terfokus sama nasi padang, nikmat banget. Berarti apa? Saya dipuaskan sama nasi padang, bukan nasi lainnya, saudara. Dan saya senang sekali dengan keadaan seperti itu, saya dipuaskan. Karena saya merasa nikmat dengan nasi padang tersebut. Jadi jika hidup kita sedang menikmati Tuhan, maka kita tuh sedang puas di dalam Tuhan. Dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Christ is more than enough for us, for me. Tuhan udah lebih dari cukup. Kita puas hanya ada di dalamnya. Sehingga sesuatu yang sifatnya fana kayak kita kesampingkan, saudara. Karena kita hanya puas hanya kepada Tuhan saja. Dan hidup seperti ini adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, memuliakan nama Tuhan dan menikmati Tuhan, itu kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika saya bicara tentang memuliakan Tuhan, maka saya juga berbicara tentang atau mengajak saudara untuk menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Kalau saya ngomong tentang menikmati Tuhan di dalam hidup ini, berarti saya sedang mengajak saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, saudara. Yang jadi masalah adalah banyak orang seringkali lebih suka menikmati hal-hal yang sifatnya fana. Ya secara daging wajar lah ya, saudara.
Kita masih senang dengan keadaan yang sekarang ini, dengan daging kita, memuaskan daging kita, nafsu kita gitu. Ya nggak heran karena kita masih menginjak bumi, saudara. Siapapun masih seperti itu. Pasti ada nafsu duniawinya gitu kan ya. Tetapi kalau yang konsennya hanya menikmati hidup untuk dirinya sendiri, maka tujuan hidupnya tuh bukan untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Dia tidak sedang memuliakan nama Tuhan karena dia tidak sedang menikmati Tuhan, tetapi dia sedang menikmati ciptaan Tuhan. Banyak orang kayak terlihat antusias di dalam Tuhan, datang ke gereja, rajin, pelayanan dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau ada lagu yang ngebeat, lagu rohani, loncat-loncat dan lain sebagainya gitu. Datang rajin, ibadah online tetap on time gitu. Ada yang terlihat seperti antusias, tetapi sebenarnya ada juga orang-orang yang terlihat antusias tetapi sebenarnya tidak, karena dia tidak sedang menikmati Tuhan, tetapi dia sedang menikmati ciptaan Tuhan. Dia sedang menikmati pemberian Tuhan, dia sedang menikmati berkat Tuhan, bukan Tuhan yang dia nikmati, tetapi berkat pemberian yang dia sedang nikmati. Nah, kita berada di posisi yang mana nih, saudara? Menikmati Tuhan atau menikmati berkat Tuhan? Karena kalau kita benar-benar menikmati Tuhan, saudara, maka kita akan berusaha mencari Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita mau berusaha terus-menerus punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di Matius 6 ayat 33. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh menikmati yang fana, tapi kalau kita menikmati yang kekal, menikmati Tuhan, maka kita mendapatkan yang kekal. Kalau kita udah dapetin yang kekal, yang fana tinggal ngikut, auto dateng, auto dapet, saudara. Jadi ngapain kita mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri? Yang fana itu bisa datang kalau kita cari sumber kekekalan itu sendiri. Pribadi Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menikmati yang fana. Ya nikmatilah yang fana selama kita masih di muka bumi kan. Silakan kita nikmati. Tetapi fokus perhatian kita bukan pada itu. Fokus perhatian kita hanya kepada Tuhan. Untuk itu mari saudara, kita semua belajar untuk memuliakan dan menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Tetapi perlu saya tegaskan saudara, bahwa memuliakan Tuhan bukan berarti membuat Tuhan itu lebih mulia. Karena kata memuliakan seakan-akan membuat Tuhan lebih mulia daripada sebelumnya. Saudara, kita hanyalah manusia biasa, kita ciptaan Tuhan, Tuhan sang pencipta. Perbuatan tindakan kita sama sekali tidak bisa menambahkan kemuliaan atau bahkan mengurangi kemuliaan Tuhan. Makanya saya kurang setuju gitu ya dengan kata-kata mencuri kemuliaan Tuhan gitu. Yang sering diucapkan pemimpin pujian. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan sudah mulia pada hakikatnya. Tuhan sudah mulia pada kodratnya. Dia agung, suci, kudus, mulia adanya. Dan manusia nggak bisa nambahin atau bahkan mengurangi. Tetapi perbuatan manusia ini adalah bentuk persembahan yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan. Mengagungkan namanya, memuliakan namanya. Sehingga kita bisa menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, Alkitab menjelaskan cara untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Saya paling nggak waktu cari-cari ya di dalam Alkitab, paling nggak ada 7 hal yang kita bisa lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi ingat sekali lagi ya, ini bukan bentuk tindakan yang menambah kemuliaan Tuhan itu sendiri. Ya, karena kita tidak bisa menambah kemuliaan Tuhan. Yang kita lakukan adalah bentuk persembahan yang kita berikan untuk Tuhan. Ucapan syukur dan lain sebagainya. Yang pertama, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Mari kita lihat dari 2 Tawarik 7 ayat 6. Dikatakan demikian.
Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini lagu udah sering kita dengar ya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Jadi yang pertama, kita bisa memuliakan Tuhan lewat pujian, nyanyian, lagu, saudara. Melalui pujian di dalam gereja. Untuk itu kalau kita datang ke gereja ataupun nonton YouTube di rumah gitu, saudara, lagi mengikuti ibadah, kalau bagian yang lagu itu jangan di skip-skip. Karena waktu kita bernyanyi, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Jika dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh dan hati yang tulus, saudara. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, cuman tentu tidak dibatasi hanya lewat pujian doang atau nyanyian doang, gitu. Itu hanya salah satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Ada di dalam Matius 40 ayat yang ke-6. Mari kita baca. Matius 40, ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Nah, saudara, berarti apa? Yang kedua, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Yaitu lewat perbuatan baik. Lewat perbuatan baik kita bisa memuliakan Tuhan. Orang Kristen berpikir seringkali kayak gini ya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Itu betul. Itu betul. Itu maksudnya adalah bicara tentang motivasi hati sebenarnya. Tentang keadaan hati kita waktu kita berbuat baik. Tapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, pada akhirnya perbuatan baik itu harus dilihat orang. Karena terang gimana pun juga harus menerangi. Bagaimana cara menerangi kalau orang-orang nggak bisa melihat terang tersebut? Makanya firman Tuhan berkata apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Jadi perbuatan baik kita pada akhirnya harus dilihat oleh orang. Harus dilihat oleh orang lain, saudara. Sehingga perbuatan baik itu bisa memuliakan Bapa di sorga. Untuk itu jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Perbuatan baik itu banyak hal. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan ya. Sekali lagi, tadi saya sudah bilang di awal. Kita secara pasif menerima keselamatan. Itu kita kayak nggak layak dapat, tetapi Tuhan berikan. Namanya anugerah, saudara. Sesuatu yang kita tidak layak, tetapi kita mendapatkannya. Tetapi perbuatan baik adalah suatu bentuk ucapan syukur bagaimana kita bisa juga memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam situasi seperti ini, banyak hal yang kita bisa kerjakan. Memberi makan kepada satu orang saja, itu juga merupakan satu perbuatan baik, saudara. Dalam hal-hal sederhana. Mungkin bagi mereka yang nggak mampu membeli makanan. Dan dalam situasi seperti ini, banyak, saudara. Banyak banget yang nggak dapat kerjaan. Kita coba cari kerjaan gitu. Kasih link kepada mereka. Kita bisa berikan hal itu, saudara. Dan waktu kita melakukannya, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam hidup ini? Di dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 18 dikatakan, seorang dari mereka, ini cerita tentang 10 orang yang disembuhkan oleh Yesus ya, saudara. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya, Yesus sering memakai perumpamaan atau contoh atau teladan hidup dari orang yang jelas-jelas dianggap pandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Itu adalah orang Samaria, saudara ya. Kayak orang Samaria yang baik hati dan lain sebagainya. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ya, jadi singkatnya ada 10 orang yang disembuhin. 1 orang yang cuma datang ke Tuhan dan orang itu mengucap syukur. Kenapa? Karena udah disembuhin. Tapi yang 9 lupa atas kebaikan Tuhan. Dia cabut aja, nggak tahu terima kasih.
Tapi yang satu ini, orang Samaria ini mengucap syukur. Dan waktu dia melakukannya, firman Tuhan berkata apa? Dia kembali untuk memuliakan Allah. Dia kembali untuk memuliakan Tuhan. Dari 10 orang itu cuma satu yang tahu diri, saudara. Ucapan syukur. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan lewat ucapan syukur. Saudara, kita melakukannya seharusnya bukan hanya waktu ke dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi waktu dalam situasi sulit kita bisa mengucap syukur. Kondisi seperti ini ya mungkin bagi kita, oke, gua dalam keadaan baik bisa mengucap syukur, tapi masih banyak orang yang di dalam situasi sulit belum bisa mengucap syukur. Di sini kita mau belajar. Kalau kita mau bertumbuh menjadi dewasa secara kerohanian, maka kita perlu belajar mengucap syukur apapun situasinya. Apapun kondisinya. Justru dalam keadaan yang sulit, kalau kita mampu mengucap syukur, hidup kita benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dan bisa jadi berkat loh bagi banyak orang kalau kita benar-benar sungguh-sungguh melakukannya. Amin, saudara. Yang keempat, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Yang keempat adalah Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Bapa dipermuliakan waktu kamu berbuah banyak. Berarti yang keempat adalah melalui hidup yang berbuah. Dengan cara seperti itu kita juga bisa memuliakan nama Tuhan. Berbuah apa sih? Definisinya singkat, jelas, dan padat kok. Hanya bermanfaat bagi orang lain. Itu definisi berbuah, saudara. Di saat hidup kita menjadi memberi manfaat bagi orang lain lewat kekayaan kita mungkin, lewat materi kita, lewat skill atau kecakapan kita, ya kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita sudah berbuah. Itulah gunanya kita berakar. Waktu kita berakar di dalam Kristus, kemudian bertumbuh menjadi dewasa rohani, maka kemudian hidup kita tidak lagi terfokus kepada diri sendiri. Hidup kita harusnya sudah terfokus kepada orang lain. Itu hidup yang berbuah. Makanya perintah Tuhan jelas, kasihilah sesamamu. Jadi fokusnya bukan ke diri sendiri dulu, tetapi ke orang lain, saudara. Ke orang lain. Dengan cara seperti itu, hidup yang berbuah, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bermanfaat bagi orang lain. Ya. Kita hidup jangan untuk diri sendiri, saudara. Kita hidup juga untuk membantu, menolong lewat apapun yang kita miliki. Mungkin kita ada yang berkata di dalam hati, enggak, saya punya apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain. Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong orang lain? Banyak hal, saudara. Kalau kita mau gali diri kita, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Yang belum tentu orang lain itu bisa. Ya, pada saat itu kita hidupnya berbuah. Kita lanjutkan. Yang kelima, ada 7 ya saudara ya. Yang kelima, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Nah, sekarang kita mau meneladani sikap Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 4 dikatakan gini, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Berarti dengan menyelesaikan pekerjaan dari Tuhan, kita juga bisa memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana Yesus juga pernah melakukannya waktu dia turun ke bumi. Dia menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan, Bapa di sorga, mandat dari Bapa. Dan sampai titik di mana di kayu salib dia berkata, tetelestai, berarti dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, saudara. Setiap kita memiliki pekerjaan-pekerjaan, tugas panggilan hidup yang memang Tuhan sudah tetapkan sejak semula. Yang pertama kita perlu kerjakan adalah cari tahu dulu. Kalau nggak gimana mau kita kerjain kan? Ya kita cari tahu dulu. Belum lama saya juga share tentang hal ini kepada anak-anak EYT. Karena seringkali yang bergumul tentang hal ini adalah anak-anak remaja dan pemuda. Tetapi yang pasti di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita pun juga bisa memuliakan nama Tuhan. Apalagi jika memang pekerjaan itu sesuai dengan kehendak dan panggilan hidup dari Tuhan. Setiap orang punya, saudara. Setiap orang punya panggilan hidup. Kita perlu menggalinya. Ini bisa dalam satu sesi tersendiri ya. Untuk membahas tentang menyelesaikan pekerjaan dari Tuhan. Tetapi kalau kita sampai bisa suatu hari nanti
menjadi hamba yang baik dan setia. Lalu kita bisa berkata tetelestai, dan seperti Rasul Paulus mencapai garis finish. Di saat itu kita sudah menyelesaikan pekerjaan dari Tuhan, dan hidup kita memuliakan namanya. Itulah yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Ya, hidup kita, hidup ini. Saudara bisa katakan amin di rumah saudara. Poin yang keenam, melalui perkataan, ucapan. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 dikatakan gini, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kata-kata yang membangun tentu jauh lebih baik saudara daripada kata-kata yang menjatuhkan. Berarti yang keenam ini adalah lewat perkataan, lewat ucapan yang seringkali kita juga lupakan saudara. Kita perlu saling mengingatkan saudara dalam hal ini, karena manusia seringkali jatuh di dalam hal ini. Gak peduli dia udah jadi pendeta saudara. Kita perlu menjaga diri. Karena lewat ucapan kita seringkali menjatuhkan orang, atau bahkan melukai hati seseorang tanpa kita sadari saudara. Jadi melalui perkataan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Atau juga bisa mencoreng nama Tuhan sebenarnya. Kalau kita sedang mengucapkan kata yang sia-sia saudara. Untuk itu kita perlu membangun diri kita di dalam hal ini, supaya setiap kata yang kita ucapkan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi doa untuk orang lain. Hal-hal positif kita berikan kepada orang lain. Bagi mereka yang sedang patah semangat, kita berikan semangat. Bagi mereka yang mungkin jatuh di dalam dosa, kita berikan kekuatan bahwa hey, Tuhan tetap ada, selalu ada untuk memeluk engkau sampai engkau balik bertobat kepadanya. Selalu kata-kata yang membangun. Itu adalah bentuk bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau makan, jika engkau minum, berarti ini apa saudara? Di dalam hal-hal sepele sekalipun, kita bisa melakukan hal tersebut untuk memuliakan nama Tuhan saudara. Waktu kita makan, waktu kita minum. Karena apa? Tubuh kita adalah bait Tuhan saudara, bait Allah dikatakannya. Mungkin kita sering berkata gini, lu jangan ngerokok lu, tubuhmu adalah bait Allah. Rokok itu merusak tubuhmu, berarti kamu mau merusak bait Allah gitu. Mungkin kita bisa menasihati orang kayak gitu. Tapi kita seringkali lupa, kita tidak menjaga apa yang kita makan, kita tidak menjaga apa yang kita minum. Seringkali kita makan dan minum sesuatu yang ujung-ujungnya merusak tubuh kita sendiri. Kita nggak ngerokok sih, tapi mungkin kita makan micin kebanyakan. Istilahnya kayak gitu ya saudara ya. Istilahnya kita makan sesuatu yang membuat kolesterol atau apalah gitu. Ya puji Tuhan saya juga belajar tentang hal ini ya. Kita perlu bertobat untuk hal ini saudara. Kita seringkali ngelarang orang, jangan ngerokok lu, jangan ngerokok, jangan ngerokok, jangan ngerokok. Itu ngerusak tubuh lu. Tapi kita sendiri mengkonsumsi makan-makanan yang tidak baik. Nah, waktu kita mengkonsumsi makanan yang merusak tubuh atau minum-minuman yang merusak tubuh, kita tuh tidak sedang memuliakan nama Tuhan, saudara. Begitu pula sebaliknya, kalau kita lagi mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang kuat, apalagi situasi seperti ini, bahkan lewat makan sekalipun, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Jadi, di dalam keseharian hidup kita, seharusnya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi amin saudara. Jadi yang pertama tadi saya ulangi ya, lewat nyanyian, lewat lagu, lewat pujian. Ya, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Jangan di skip-skip gitu ya, tapi kita mau fokus dari awal ibadah sampai akhirnya gitu. Yang kedua, melalui perbuatan baik. Kita juga bisa memuliakan Tuhan. Yang ketiga, melalui ucapan syukur. Yang keempat, melalui hidup yang bermanfaat atau berbuah bagi orang lain. Yang kelima, waktu kita menyelesaikan pekerjaan dari Tuhan, kita perlu gali dulu, kita perlu cari tahu dulu. Yang keenam, melalui perkataan.
Dan yang terakhir, melalui hal-hal sepele atau hal-hal sederhana di dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu saudara semua, mari kita melakukan hal-hal tersebut sehingga hidup kita bisa memuliakan Tuhan dan kita bisa menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Kita hanya cukup puas hidup di dalam Tuhan. Dan ingat saudara, kalau kita bisa puas di dalam Tuhan, kita cari yang kekal. Yang fana tinggal datang. Habis itu mau nikmati juga silakan. Karena fokus hidup kita memang tujuan utama harus memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kau tolong kami ya Tuhan, yang seringkali mungkin kami tidak memuliakan nama-Mu lewat ucapan kami. Dan bahkan kami seringkali lupa untuk mengucap syukur kepada Engkau. Mungkin kami juga seringkali melakukan banyak kesalahan sehingga hidup kami tidak memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tapi kami hari ini diingatkan kembali ya Tuhan. Bahkan dalam hal-hal sederhana waktu kami makan, minum, kami pun juga harus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga kami selalu menjaga kondisi fisik tubuh kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi teguran yang keras untuk kami semua. Sehingga fokus tujuan hidup kami bukan hanya kepada ciptaan-Mu ya Tuhan, tetapi fokus hidup kami hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh hidup dan pergumulan doa-doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus mengajar, mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan. Kami percaya semua firman yang sudah kita dengar bersama, kalau kita praktekkan akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, menjadi serupa seperti Yesus. Dan sebelum tutup, saya akan umumkan untuk persembahan. Bapak Ibu bisa transfer ke BCA atas nama GB Alberta dengan nomor rekening 566-0354-362. Oke, kalau sudah, mari kita mau doa tutup dan kita akan menerima berkat dari Tuhan lewat Ibu Gembala. Mari kita sebelum doa kita naikkan kembali lagi bahwa hanya Dia permata hati kita, hanya Dia yang paling berharga dalam hidup kita. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami rindu Tuhan, Kau jadikan kami indah dan berharga di mata-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Inilah kerinduan kami Bapa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan kesekian kali lagi Tuhan berikan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau, walaupun terbatas hanya melalui online. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu Tuhan, oleh tempat. Kami yakin percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, Engkau sudah menjamah dan melawat setiap kami, umat-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Engkau juga sudah memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia lebih lagi luar biasa Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Tuhan yang begitu setia mengayomi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu selalu Tuhan berikan. Engkau topang dia Tuhan di dalam kesendiriannya, di dalam kesedihannya, di dalam hal apapun Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan
kesehatan, kebahagiaan yang daripadamu. Berkati keluarga besarnya. Kami yakin percaya Tuhan, lewat keluarga ini banyak keluarga yang lainnya diberkati. Terima kasih juga Tuhan, anak-Mu yang telah melayani sepanjang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka tidak akan kehilangan upahnya. Kau yang berkati baik berkat jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, GBI Alberta, dimanapun mereka berada, apapun keberadaan mereka Tuhan, kami tahu jemaat ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, biji mata-Mu. Engkau yang menjaga, melihara, melindungi mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang daripada-Mu. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau yang Tuhan yang mengerti dan Tuhan yang peduli. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada Tuhan, MPR, DPR, DPRD, para pejabat tinggi Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami serahkan dan kasih pimpinan-Mu, Polri, TNI, semua Tuhan yang terlibat di pemerintahan ini Tuhan. Berikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan untuk memerintah di tempat negeri ini Bapak. Untuk pandemi yang ada ini juga Tuhan, kami serahkan dan kasih pimpinan-Mu, para dokter, para relawan, para suster, mereka yang bekerja di laboratorium, di klinik, dimanapun Tuhan. Kau berikan mereka hikmat yang daripada-Mu. Kau berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Semangat yang daripada-Mu sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami serahkan mereka dan kasih pimpinan-Mu. Untuk keluarga mereka juga Tuhan, kami serahkan dan kasih pimpinan-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk vaksin yang sedang diuji coba Tuhan. Kau berkati tangan-tangan mereka yang terlibat di dalamnya, para ilmuwan, profesor dan semua Tuhan yang terlibat di dalamnya. Berikan hikmat yang daripada-Mu sehingga dapat menemukan vaksin yang tepat Tuhan. Kami serahkan kasih pimpinan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua ini akan berlalu Tuhan dengan segera Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong di masa pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu semua atas kehendak dan rencana-Mu, dan kami yakin dan percaya semuanya baik adanya Tuhan. Di balik semua ini ada rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kuat, ajar kami untuk tegar, agar kami Tuhan berseru dan berserah hanya kepada-Mu Tuhan, karena Engkau tahu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami. Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Berdoa berkat sesaran pada Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.